Halo Sobat Sip dimanapun Anda berada. Saya senang membaca kisah orang-orang sukses dari berbagai macam bidang. Mulai dari atlet olahraga, ilmuwan, aktor, penyanyi, pelukis, pengusaha, dan profesi-profesi lain dari berbagai macam negara, latar belakang, suku, budaya, dan keyakinan. Setelah saya melihat kisah-kisah sukses mereka, baik dari buku, majalah, ataupun film, ternyata orang-orang sukses dari berbagai macam bidang itu punya ciri-ciri yang sama mengapa mereka sukses. Apa sih ciri-cirinya orang-orang sukses itu? Dan punyakah Anda ciri-ciri orang sukses tersebut? Sejak kecil, saya selalu senang melihat orang sukses dan ingin menjadi orang sukses saat saya dewasa. Saya suka dengan dongeng, cerita, komik, dan film-film yang bercerita tentang kemenangan, kesuksesan, heroes atau kepahlawanan, atau hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan. Saya juga suka melihat pertandingan olahraga dan punya tim favorit di mana saat tim favorit saya menang, saya merasakan euforia kemenangan itu. Saya merasa diri saya juga ikut menang. Nah, siapa yang juga suka dengan hal-hal seperti saya? Silahkan tulis di kolom komentar. Saat saya mulai beranjak dewasa, saya suka dengan buku-buku autobiografi orang-orang sukses yang saat itu banyak ditulis di majalah langganan ayah saya. Yaitu saat saya kecil ada majalah yang namanya Intisari. Salah satu biografi yang saya suka dan teringat sampai sekarang adalah autobiografi dari Soichiro Honda, founder daripada Honda Motor Company. Di majalah Intisari itu dikisahkan saat kecil Soichiro Honda ternyata sering dibully oleh teman-temannya. Suatu hari Soichiro Honda diajak bermain ke sungai oleh teman-temannya, di mana teman-temannya semua rata-rata bisa berenang. Sementara Soichiro Honda tidak bisa berenang, sehingga tidak berani masuk ke sungai karena takut tenggelam. Tetapi teman-teman Soichiro Honda memaksa Soichiro Honda untuk ikut berenang. Di tengah ketakutannya, Soichiro bertanya kepada teman-temannya, bagaimana sih caranya untuk bisa berenang? Ada salah satu temannya yang berkata bahwa mereka bisa pandai berenang karena makan hidup-hidup ikan-ikan di sungai itu. Sehingga mereka bisa pandai berenang seperti ikan. Awalnya, Soichiro Honda tidak percaya. Tetapi teman-temannya meyakinkan Soichiro. Mereka mengatakan, buktikan kamu makan ikannya. Kemudian lompat ke sungai. Kamu pasti tidak akan tenggelam. Kalau sampai kamu tenggelam, jangan khawatir. Kami akan menyelamatkan kamu. Oke? Setelah didesak berkali-kali oleh teman-temannya, akhirnya Soichiro Honda mau mencoba makan ikan hidup-hidup dan terjun ke sungai. Apa yang terjadi? Ternyata Soichiro Honda tenggelam. Awalnya, teman-temannya menertawakannya dan mendiamkan Soichiro Honda. Sementara Soichiro Honda berupaya untuk tidak tenggelam. Tetapi akhirnya Soichiro mulai kehabisan nafas. Dan saat Soichiro mulai kehabisan nafas, baru teman-temannya menyelamatkan. Soichiro Honda marah ke teman-temannya karena merasa dibohongi. Tetapi teman-temannya mengatakan, Soichiro, kamu masih kurang banyak makan ikannya. Kamu harus makan lebih banyak ikan agar tidak tenggelam. Ayo, makan lagi. Akhirnya, Soichiro Honda makan lagi ikan secara hidup-hidup. Kemudian terjun lagi, tenggelam lagi, diselamatkan lagi. Makan ikan lagi hidup-hidup, terjun lagi, tenggelam lagi, diselamatkan lagi. Hal ini dilakukan berkali-kali selama beberapa hari, sampai akhirnya Soichiro bisa berenang. Pertanyaannya adalah, apakah benar Soichiro Honda bisa berenang karena banyak makan ikan hidup-hidup? Tentu saja tidak. Soichiro bisa berenang karena yang pertama, Soichiro punya impian untuk bisa berenang. Yang kedua, Soichiro yakin dengan makan ikan hidup-hidup, dia akan bisa berenang. Yang ketiga, Soichiro mau mencoba
terjun ke sungai, dan walaupun tenggelam, dia tidak pernah menyerah. Dia terus melakukan. Dia mencoba, gagal, mencoba lagi, gagal, sampai akhirnya dia bisa berenang. Tapi saat Soichiro Honda masih kecil, dia mempercayai yang membuat dia bisa berenang adalah karena dia banyak makan ikan hidup-hidup. Selain autobiografi Soichiro Honda, saya juga banyak membaca kisah orang-orang sukses dari berbagai macam bidang. Mulai dari atlet olahraga, ilmuwan, aktor, penyanyi, pelukis, pengusaha, dan berbagai macam profesi yang lain. Dari berbagai macam negara, latar belakang, suku, budaya, dan keyakinan. Dan setelah saya melihat kisah-kisah sukses mereka, baik dari buku, majalah, ataupun film, ternyata orang-orang sukses dari berbagai macam bidang itu punya ciri yang sama. Apa saja cirinya? Ciri yang pertama untuk orang sukses adalah orang sukses punya impian. Sebetulnya saat kecil semua orang pasti punya impian. Contohnya, seorang bayi pasti ingin bisa berjalan bahkan berlari. Pada awalnya bayi tidak bisa berjalan ataupun berlari. Tetapi karena bayi itu mau mencoba dan dia didukung oleh orang tuanya dan mempunyai semangat pantang menyerah, akhirnya bayi itu bisa berjalan bahkan berlari. Tetapi permasalahannya, dengan bertambahnya usia, banyak orang yang kehilangan impian. Kenapa? Karena ada batasan-batasan yang diperoleh dari lingkungan yang membuat mereka kehilangan impian mereka. Batasan-batasan itu timbul karena lingkungan tempat dia bertumbuh tidak terbiasa dengan hal-hal tertentu, atau lingkungan tersebut banyak yang gagal saat mencoba sesuatu. Contoh, di keluarga yang tidak bisa berenang, apalagi kalau pernah ada teman atau keluarga atau tetangga yang pernah tenggelam, yang bahkan sampai meninggal, saat anaknya diajak temannya berenang atau mau belajar berenang, pasti orang tuanya melarang dan bahkan menakut-nakuti. Akibatnya, anak itu kehilangan impian untuk bisa berenang dan akhirnya takut untuk berenang. Berbeda jika anak yang punya impian itu lahir dari keluarga yang bisa berenang. Pasti jika dia punya keinginan atau impian bisa berenang, pasti akan didukung atau bahkan akan diajari atau dilatih oleh orang tuanya atau keluarganya. Atau anak itu ikut les renang atau bahkan ikut klub renang. Pertanyaannya adalah apakah anak yang punya impian berenang tapi dilarang berenang oleh orang tuanya atau keluarganya tidak akan pernah bisa berenang? Kalau dia mempercayai batasan itu dan tidak berani untuk mencoba berenang, maka anak itu tidak akan pernah bisa berenang. Tetapi kalau anak itu berani mewujudkan impiannya untuk bisa berenang dan belajar atau bahkan berlatih dari orang yang ahli atau bahkan juara renang dan terus berlatih dan tidak menyerah, dia akan bisa berenang, bahkan bisa saja jadi juara renang. Demikian juga kalau seseorang punya impian untuk sukses. Jika orang itu dari keluarga atau lingkungan yang tidak sukses, seringkali mereka akan mendapatkan batasan-batasan tentang kesuksesan. Seperti kata-kata, jangan bermimpi tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh sakit. Kalau mau punya impian itu, ngaca dulu. Kamu itu siapa? Anaknya siapa? Keluarga seperti apa? Jadi, kalau mau punya impian, ngaca dulu. Ada juga kata-kata yang lain yang mengatakan, kamu itu seperti kodok merindukan bulan. Dan masih banyak lagi kata-kata yang lain yang bahkan bukan hanya berupa batasan, bahkan bisa saja hinaan atau cemoohan yang membuat banyak orang kehilangan impiannya. Itulah sebabnya banyak orang gagal dalam meraih impiannya. Pertanyaannya adalah, apakah anak yang punya impian besar untuk sukses, tetapi dari keluarga dan lingkungan yang tidak sukses, dan banyak mendapatkan batasan, hambatan, halangan, atau rintangan, tidak akan pernah bisa sukses? Kalau dia mempercayai batasan itu, dan tidak berani berusaha
meraih impiannya untuk sukses, dia tidak akan pernah bisa sukses. Tetapi kalau dia berani berpikir positif, dia berani berpikir out of the box, dan merubah pola pikir yang salah atau pola pikir negatif yang ditanamkan oleh lingkungan, dan mau berjuang untuk mewujudkan impiannya untuk bisa sukses, dan belajar atau berlatih dari mentor yang sukses, dan terus berusaha serta pantang menyerah, maka dia akan bisa mewujudkan impiannya untuk sukses dan makmur. Banyak kok contoh-contoh orang-orang dari keluarga yang tidak mampu, dari keluarga yang tidak sukses, yang mana kalau dia berjuang akhirnya sukses. Banyak sekali autobiografi orang-orang seperti itu. Ciri kedua orang sukses, punya keyakinan yang kuat untuk sukses. Saya punya sebuah pertanyaan. Apakah petani saat menabur benih, apakah pasti panen? Jawabannya adalah tidak selalu panen. Ada kemungkinan petani itu mengalami gagal panen. Bisa karena hama, bisa karena bencana alam seperti banjir, kemarau panjang, dan faktor-faktor yang lain. Pertanyaannya adalah, seorang petani yang sukses, apakah dia saat menabur benih yakin kalau dia bakal panen? Jawabannya adalah mereka yakin kalau mereka pasti panen. Ciri ketiga orang sukses, yaitu orang sukses mau membayar harga dari impian. Seperti pada awalnya, banyak orang sukses yang sering dianggap orang lain aneh, bodoh, bahkan gila. Seperti pencipta lampu Thomas Alva Edison. Seperti penemu pesawat terbang Wright bersaudara. Kemudian Albert Einstein, penemu teori relativitas dan bom atom. Jadi, jika kamu pernah dibully karena dianggap aneh, bodoh, bahkan ada yang mengatakan kamu gila, saya katakan kepada kamu, selamat, kamu berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan. Jadi, kalau Anda dibully seperti itu, jangan minder, jangan rendah diri, tapi berjuanglah. Karena kamu berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan. Di samping itu, banyak orang sukses yang pada saat awal memulai karirnya, mereka menerima penolakan, bahkan terkadang menerima cemoohan dan hinaan yang sering kali menyakitkan hati. Seperti Colonel Sanders, founder daripada KFC. Dia ditolak 1009 kali sebelum KFC sukses. Kemudian Ray Kroc, founder dari McDonald. Ada lagi aktor Hollywood, Sylvester Stallone. Kemudian J.K. Rowling saat dia menawarkan Harry Potter dan lain-lain. Banyak banget orang-orang sukses yang menerima penolakan saat di awal. Orang sukses juga punya ciri, punya kemauan belajar yang tinggi. Dan mereka mau bekerja keras dan bekerja cerdas untuk membayar harga dari impiannya. Di samping itu, orang sukses juga mau menunda kesenangan di awal agar bisa meraih impian-impiannya. Seperti orang yang kepingin bisa kaya dan meraih impiannya, pasti mereka juga akan menata keuangan. Orang sukses cenderung tidak boros dan berani melakukan investasi untuk pertumbuhan diri dan bisnisnya dibandingkan untuk bersenang-senang. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menata uang, Anda bisa lihat video saya berjudul 5 pos keuangan agar kamu kaya dan makmur. Ciri keempat orang sukses, yaitu pemberani. Berani untuk apa? Yang pertama, berani untuk berubah, berani untuk bertindak, dan berani untuk gagal, walaupun itu tidak nyaman. Yang kedua, berani untuk melawan ketakutan di dalam dirinya. Contohnya, mayoritas orang itu pasti takut untuk bicara di depan umum. Orang sukses, walaupun dia awalnya mungkin tidak berani untuk tampil di depan umum, tapi dia memberanikan diri untuk belajar bicara dan tampil di depan umum. Contoh yang lain, orang sukses juga berani melakukan personal branding atau melakukan pencitraan diri. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat video saya berjudul Cara Membangun Personal Branding.
Yang ketiga, orang sukses berani masuk ke lingkungan yang baru agar dia bisa meraih impiannya. Contoh, banyak pelajar yang berani belajar sampai keluar kota, bahkan sampai keluar negeri. Contoh yang lain, banyak pekerja perantau yang rela keluar dari desa atau kotanya untuk merubah nasib ke kota lain, bahkan negara lain. Contohnya, banyak saat ini TKI-TKI yang rela meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar negeri. Walaupun mereka berat sebetulnya meninggalkan keluarga, tapi mereka tahu bahwa mereka harus merubah masa depannya dan harus bisa memperbaiki kehidupan keluarganya. Bagi Anda, para TKI, salut untuk Anda karena Anda mau membayar harga dari impian Anda. Dan saya katakan semuanya itu layak untuk diperjuangkan. Ada contoh yang fenomenal tentang hal ini. Mayoritas dari Anda pasti pernah mendengar nama Lionel Messi, yaitu peraih 7 kali Ballon d'Or FIFA atau pemain terbaik sepak bola dunia sebanyak 7 kali. Dan banyak banget trofi-trofi sepak bola yang bisa dia raih secara level klub ataupun level negara. Tahukah Anda, Lionel Messi pada awal karirnya, dia rela meninggalkan keluarga saat remaja untuk meraih impiannya. Lionel Messi adalah seorang pesepak bola yang berasal dari Argentina. Dan dia pernah berkata, I made lot of sacrifice by leaving family, leaving Argentina to start new life. But everything I did for football to achieve my dream. That's why I didn't go out for a party and many other things. Saya banyak melakukan pengorbanan, meninggalkan keluarga, meninggalkan Argentina untuk memulai sebuah kehidupan baru. Semua itu saya lakukan untuk sepak bola dan impian saya. Itulah alasannya mengapa saya tidak pernah pergi berpesta dan melakukan hal-hal yang lain. Lionel Messi juga pernah berkata, I start early and I stay late. Day after day after day, year after year. It took me 17 years and 114 days to become an overnight success. Saya berlatih paling awal. Saya selesai paling akhir. Hari demi hari demi hari. Tahun demi tahun. Saya membutuhkan waktu 17 tahun dan 114 hari untuk mendapatkan sukses semalam. Ciri kelima orang sukses. Berfokus pada impian, prestasi, dan karya besar. Bukan berfokus pada uang yang diperoleh. Mayoritas orang sukses menikmati pekerjaannya, bukan tersiksa dengan pekerjaannya. Mereka tidak pernah berhitung dengan waktu bekerja atau jam kerja. Tidak ada kamus dalam diri orang sukses ucapan Thanks God, it's Friday atau TGIF. Ciri keenam orang sukses. Mempunyai sikap dan pola pikir yang positif. Orang sukses seringkali percaya diri, antusias, humble atau rendah hati, tidak sombong, tidak egois, suka menolong, suka berbagi, dan banyak sikap-sikap positif yang lain. Orang sukses berpikir dan berjiwa besar. Saat menemui masalah, mereka cenderung melihat dari sisi tantangan dan kesempatan, bukan dari sisi hambatan atau rintangan. Mereka melihat kegagalan bukan sebagai batu sandungan, tetapi mereka melihat kegagalan sebagai batu pijaan untuk meraih kesuksesan. Karena perjuangan, kegagalan, dan kesuksesan adalah satu paket yang tidak bisa dibeli secara terpisah. Ciri ketujuh orang sukses. Ulet dan pantang menyerah. Saat mereka gagal, mereka bangkit dan bertarung satu ronde lagi. Gagal lagi, bangkit lagi. Gagal lagi, bangkit lagi, sampai impiannya tercapai. Inilah 7 ciri orang sukses dari berbagai bidang yang pernah saya lihat atau baca. Mulai dari atlet olahraga, ilmuwan, aktor, penyanyi, pelukis, pengusaha, dan profesi-profesi yang lain dari berbagai macam negara, latar belakang, suku, budaya, dan keyakinan mereka mempunyai ciri-ciri yang sama. Apakah kamu sudah punya ke-7 ciri orang sukses ini?
Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kamu kurang atau masih belum punya, jangan khawatir. Ini bisa dipelajari dan dilakukan. Dan jika kamu sudah punya 1 atau bahkan lebih dari 7 ciri orang sukses ini, selamat ya. Lakukan terus sampai impian kamu tercapai. Dan jangan lupa lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.